Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Alisa Roza, CGP Angkatan 7. Saya bertugas di SMA Adabiah 2 Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penugasan 1.2 A8 tentang koneksi antar materi modul 1.1 dengan 1.2. Nah, pada pemaparan hari ini, saya akan menyajikannya dengan refleksi 4P, yakni peristiwa, pembelajaran, perasaan, dan penerapan. Pertama, saya mulai dari peristiwa. Momen yang paling penting dan yang mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah sebagai acuan bagi pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian memperoleh pemahaman terkait pendidik adalah seorang among, yakni menuntun peserta didik, membelajarkan peserta didik berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman, kemudian pembelajaran yang menghamba kepada peserta didik. Hingga kepada modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak. Di mana di sana saya memahami dan menganalisis nilai-nilai dan peran dari guru penggerak. Nah, selama mempelajari modul 1.1 dan 1.2, momen yang paling menantang bagi saya adalah saat mengerjakan penugasan aksi nyata dan penerapan daripada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah saat mengerjakan tugas dengan waktu yang dibatasi, terutama pada saat ruang kolaborasi ketika kami diminta untuk berdiskusi dengan rekan sejawat calon guru penggerak dengan waktu yang ditentukan dan menghasilkan sebuah karya, dan itu menjadikan tantangan bagi saya. Lalu kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pendidikan sejatinya memang menghamba kepada anak. Artinya adalah pendidikan haruslah berorientasi kepada siswa sesuai dengan tumbuh kembang murid, serta menyesuaikan dengan pemenuhan bakat dan minat peserta didik. Nah, hal ini sejalan dengan nilai dan peran daripada guru penggerak, yakni berpihak kepada murid dan juga menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, refleksi berdasarkan perasaan. Pada momen itu terjadi, saya merasakan bagaikan seorang yang sedang tersesat di sebuah hutan, berusaha dan mencoba mencari jalan keluar dengan menemukan. Yang kedua, saya merefleksikan keterkaitan modul 1.1 dan 1.2 melalui perasaan. Saya merasa sebagai seorang yang sedang tersesat di sebuah hutan, yang mencoba mencari jalan untuk keluar dengan mencari tanda jejak sehingga sampai pada tujuan. Nah, melalui tanda jejak itulah saya memperoleh ilmu melalui pembelajaran di guru penggerak. Saya merasa bersyukur ikut serta dalam guru penggerak dan saya termotivasi, tergugah untuk menerapkan ilmu dan nilai yang saya peroleh, berbagi dan juga mempraktekannya dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pembelajaran. Selama ini saya melaksanakan pembelajaran tidak mementingkan kebutuhan peserta didik, namun saya mewujudkan pembelajaran itu bahwa gurulah sebagai senter daripada pembelajaran. Saya menginginkan murid itu tampil patuh dan taat dalam pembelajaran, belajar dengan tenang, tidak meribut. Bahkan saya mengedepankan ranah kognitif dibandingkan pemenuhan kebutuhan dan minat peserta didik. Namun setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya harus mampu merubah mindset. Namun setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 ini, saya harus mampu merubah mindset, kemudian cara saya bertindak sebagai seorang pendidik. Yang pertama,
saya menjadi pemimpin dalam sebuah pembelajaran, yakni mampu menjadi among menuntun peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan kepemimpinan kelas, mewujudkan kepemimpinan kelas, kemudian menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi dan menggerakkan komunitas praktisi. Yang keempat yaitu rencana yang akan saya lakukan ke depannya, pengembangan diri yang sederhana, rutin, dan dicoba akan saya laksanakan ke depannya untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama adalah berpihak pada murid, di mana saya akan menjadi among menuntun peserta didik untuk dapat belajar dengan baik sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, menjadi lebih inovatif, artinya saya lebih tertantang untuk meningkatkan kreativitas saya menjadi seorang pendidik yang mampu menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik dan terus berkarya. Kemudian yang ketiga, menjadi pendidik yang reflektif, yakni terbuka dalam segala hal, mampu menilai kelemahan dan kekurangan diri sendiri demi kebaikan ekosistem pendidikan. Yang keempat adalah menjadi guru yang mandiri, mampu bergerak dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kelima, menjadi guru yang kolaboratif, artinya saya mampu menggerakkan dan berkolaborasi dengan teman sejawat ataupun dengan praktisi pendidikan lainnya. Dan yang keenam adalah mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas saya sebagai seorang pendidik dan sebagai guru penggerak. Demikian yang dapat saya paparkan terkait dengan koneksi materi antara modul 1 dan 1.2. Semoga bermanfaat bagi guru penggerak lainnya di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.